Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai cara menentukan delta H reaksi tapi tidak melalui percobaan kimia. Ya, salah satunya yaitu menggunakan hukum Hess. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian nanti harus bisa menghitung delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Nanti kalian harus aktif ya, dan terampil berkomunikasi, komen di classroom. Kalau nggak paham jangan diem ya. Kemudian, syarat untuk bisa mempelajari atau menghitung delta reaksi menggunakan hukum Hess, kalian harus ingat kembali cara penulisan persamaan termokimia yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, coba. Misalkan ada persamaan termokimia pembentukan gas CO2 dari unsurnya dalam bentuk stabil. CO2 terdiri dari dua unsur C dan unsur O. Unsur C stabilnya dalam bentuk C solid alias C padat. Karbon kan di suhu ruang stabilnya padat ya. Dan oksigen dia juga stabilnya dalam suhu ruang berupa gas. Dan kalau gas itu molekul diatomik alias berikatan dua atom, jadi O2 rumusnya, bukan O. Dia memiliki nilai delta H-nya itu minus 393,5. Sekarang data persamaan termokimia ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan. Seperti apa caranya? Misal, kalau yang diinginkan delta H reaksi untuk 2 mol karbon atau 2 mol C. Coba perhatikan. Ya, yang diinginkan adalah untuk 2 mol karbon. Jadi, persamaan termokimia yang ada di atas ya. Persamaan termokimia yang ada di atas jadi persamaan termokimia ini, kelihatan nah. Jadi persamaan termokimia yang atas ini kita kalikan dengan 2 koefisiennya ya. Jadi yang ini dikali 2 semua. O2 dikali 2, ini juga dikali 2. Otomatis nilai delta H-nya juga harus dikalikan 2. Ya, jika yang diinginkan untuk 2 mol karbon. Kemudian, kalau misalkan yang diinginkannya misal yang diinginkannya untuk 1/2 mol karbon ya. 1/2 mol karbon. Sedangkan di sini kan nggak ada angka. Nggak ada angka itu artinya berapa? Ingat? 1 karbon ya, 1 mol. Ini untuk standarnya. Jadi kalau yang diinginkan 1/2 mol berarti seluruhnya dikali dengan angka 1/2. Ini kali 1/2, kali 1/2, kali 1/2, dan otomatis delta H-nya juga dikali 1/2. Kemudian, jika yang ditanyakan berapa delta H reaksi untuk penguraian CO2. Coba ya, ini Bu garis bawahi penguraian CO2. Di sini yang tersedia itu CO2-nya di kanan alias produk. Berarti kalau produk dibentuk. Ini artinya persamaan pembentukan CO2. Yang diinginkan penguraian. Berarti kalau mengurai si CO2, otomatis si CO2-nya jadi bereaksi, bukan jadi produk. Itu artinya reaksinya kita balik. CO2-nya jadi di kiri yang tadinya di kanan, C sama O2-nya tadinya di kiri jadi di kanan. Nah, kalau misalkan reaksinya dibalik, ingat tanda delta H-nya berubah tanda. Yang awalnya minus jadi plus ya, begitupun sebaliknya. Kalau misalkan awalnya plus, berarti setelah kita balik jadi minus. Ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Harus pahami ini dulu kalau mau bisa hukum Hess ya. Selanjutnya, kenapa ada
penentuan delta reaksi pakai hukum Hess karena banyak senyawa yang tidak bisa disintesis secara langsung dari unsur-unsurnya, alias disebut dengan senyawa hipotesis ya. Jadi kalau real di percobaan kadang nggak bisa benar-benar dibuat. Jadi itu hanya senyawa hipotesa. Lalu dalam beberapa kasus reaksi itu sangat lambat ya. Belum lagi ada produk samping dari pembentukan senyawanya, makanya tidak bisa valid hasil dari reaksi pembentukan dengan cara kalorimeter. Maka dari itu pakai bisa cara hukum Hess. Oke, Ibu contohkan cara hukum Hess ya. Misalnya, soalnya seperti ini. Yang diinginkan berapa nilai dari C plus O2 jadi CO2 ya. Di sini sudah ada jawabannya minus 393,5. Kita buktikan bahwa ini bisa dicari menggunakan hukum Hess. Jadi yang ditanya C tambah O2 jadi CO2 itu deltanya berapa? Betul nggak segini? Nah, dikasih tahu nih persamaan termokimianya dari persamaan ini, pembentukan CO dan pembentukan CO2 dari gas CO ya. Caranya gini. Pertama, kan yang ditanyakan yang atas ya. C tambah O2 jadi CO2 itu berapa? Berarti kalian tulis dulu di tulisan paling atas supaya hasilnya 393,5. Betul nggak? Sekarang kita fokusnya ke soal ya. Yang diinginkan ada unsur C yang koefisiennya 1 itu letaknya di kiri. Coba lihat dari dua persamaan ini. Yang ada unsur C-nya yang mana? Yang satu apa dua? Yang satu kan? Nah, yang ini nih. Yang ini, unsur C-nya sudah sama, ada di kiri? Sudah sama ya? Ini juga di kiri. Lalu yang diinginkan koefisiennya 1. Ini udah 1 belum? Udah 1. Ya sudah, kalau udah 1 langsung tuliskan saja. Nggak perlu diapa-apakan. Nggak perlu dikali, nggak perlu dibagi, nggak perlu dibalik reaksinya ya. Tulis di paling atas. Berarti tulis ulang. C plus setengah O2 menjadi CO itu nilainya tetap berarti ya minus 110,5 karena kita nggak apa-apakan persamaan termokimia 1 ini. Kemudian yang diinginkan lihat produknya CO2 harus ada di kanan. Ya. Berarti hanya tinggal persamaan 2 kan yang belum kita keluarkan. CO2-nya betul sudah di kanan? Betul. Koefisien yang diinginkan 1. Ini udah 1 belum? Sama, udah 1 ya. Sudah, tulis lagi aja. Ya. Udah deh, ditulis. Sekarang kita jumlahkan. Lihat cara menjumlahnya. Kalau ada rumus kimia yang sama, fasenya juga sama, tapi letak ruasnya berbeda, itu bisa dicoret jadi hilang. Ya. Sekarang kita jumlahkan persamaan ini. C, nggak ada di sini C, tulis ulang, C-nya cuma 1. Lalu O2. Di sini ada setengah. Persamaan 1 setengah O2-nya di sini juga setengah. Setengah tambah setengah jadi berapa? 2/2 kan alias 1. Jadi ini 1 O2. Kemudian lihat gas CO di persamaan 1 ada di kanan. CO gas, ini CO gas. Ini ruas kanan berarti bisa saling menghilangkan. Coret. Jadi hilang kan gas CO-nya. Lalu sisanya ini CO2 gas, tulis deh. Lalu ini dijumlahkan. Minus 110,5 tambah 283. Betul nggak 393,5? Betul kan? Nah, kayak gitu caranya. Oke, kemudian cara yang kedua. Soal yang kedua, sorry. Semoga ini bisa lebih paham ya. Soalnya, nah, yang diinginkan, yang ditanyakan berapa delta H untuk CO tambah NO menjadi CO2 plus setengah N2. Ada dua reaksi ya yang diketahui, delta H1, delta H2. Caranya, pertama tulis dulu persamaan termokimia yang ingin kita cari nilai delta H-nya berapa, tulis di paling bawah. Ya sorry, ini udah keluar. Ya udah Ibu hitung kan, coba kita buktikan bener nggak jawabannya ini. CO plus NO menjadi CO2 plus setengah N2, bener nggak 373,3? Sekarang kita lihat. Oke, fokus lagi. CO ada di sebelah kiri ya. CO ada di sebelah kiri dan koefisiennya harus 1. Persamaan 1 atau 2 yang ada CO-nya? 1 kan? Sudah di kiri? Sudah.
Koefisiennya sudah 1? Sudah. Ya sudah, langsung tulis ulang saja kan. Nah, berarti tidak kita kalikan, tidak kita balik juga. Berarti nilainya tetap CO plus setengah O2, jadi CO2 nilainya minus 283,0. Kemudian, sekarang kita fokusnya ke yang diinginkan. Lihat, NO-nya harus ada di sebelah kiri. Lihat nih, NO, nitrogen monoksidanya harus ada di kiri. Sedangkan persamaan 2, lihat, NO-nya ada di kanan. Berarti kita balik ya persamaan 2 ini. Dibalik dan di sini koefisiennya 1 yang diinginkan. Sedangkan di sini adanya 2. Berarti supaya jadi 1 dikali berapa? Dikali setengah. Berarti ini dibalik dan dikali setengah. Dikali setengah, aduh anggap aja ini tulisannya paling bagus ya, yang penting kalian paham. Dikali setengah dan dibalik. Ini tanda dibalik ya reaksinya. Oke. Dikali setengah dan dibalik. Jadi hasilnya tara. Nah, NO-nya jadi di kiri ya. 2 kali setengah 1. 1 kali setengah setengah, 1 kali setengah setengah, dan ini pun tadinya plus jadi min, dan dikali setengah. Ini 90,3 setengahnya dari 180,6 kan. Oke, seperti itu, tinggal dijumlahkan deh. Minus 283 tambah 90,3, betul nggak? 373,3. Betul ya? Ya, seperti itu cara menggunakan hukum Hess. Nah, jadi inti dari hukum Hess itu, jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap reaksi atau lebih, maka perubahannya itu adalah sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Ya, itu kesimpulannya. Semoga kalian bisa memahami materi penggunaan cara hukum Hess untuk menentukan delta H reaksi ini ya. Ibu tutup, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.